بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Kepadanya kita bersyukur atas limpahan taufik dan hidayahnya. Dengan nikmat kesehatan dan kesempatan Allah mudahkan kita belajar, mempelajari ilmu Allah Azza wa Jalla, mempelajari agama Allah Azza wa Jalla yang merupakan kewajiban setiap muslim dan muslimah. Termasuk mempelajari agama Allah adalah mempelajari tentang Allah Azza wa Jalla. Karena tiga perkara yang wajib kita ketahui, tiga perkara wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah, yaitu ma'rifatullah, mengenal Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ma'rifatu nabiyhi sallallahu alaihi wasallam, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah, dan juga mengetahui agama Islam dengan dalilnya. Tiga perkara ini wajib setiap muslim dan muslimah mengetahuinya dan mempelajarinya. Ketika mengetahui tiga perkara tersebut tidak dapat kita raih dan dapatkan kecuali dengan mempelajari tiga perkara tersebut. Ketiga perkara tersebut tidak dapat kita pelajari kecuali dengan belajar, datang ke majelis ilmu, maka sebuah kemuliaan kita datang belajar. Di antara kewajiban kita mengenal Allah Azza wa Jalla adalah mengenal dan mempelajari sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah Azza wa Jalla yang maha indah dan maha terpuji. Makanya pada kajian kita malam ini adalah membahas tentang zat Allah Azza wa Jalla, membahas tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Karena membahas nama dan sifat Allah adalah membahas zat Allah Azza wa Jalla, membahas hakikat Allah Azza wa Jalla. Demikianlah seorang yang ingin mengetahui Allah dengan benar. Demikianlah seorang ingin ma'rifatullah, dengan kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Pada kajian telah berlalu telah kita jelaskan, telah kita bacakan dan artikan perkataan Al-Imam Ibn Qudamah, penulis kitab Lum'atul I'tiqad, yang beliau beri judul Taslim dan Qabul, menerima dan tunduk kepada ayat-ayat, nas-nas hadis dan Al-Quran yang berbicara tentang nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jalla, terutama sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Telah kita bacakan. Kewajiban kita adalah beriman dan menerima dengan tunduk dan pasrah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla,
Kata Imam Ibnu Qudamah, wa tarkut ta'arrudi lahu. Tidak perlu didebatkan, tidak perlu dipermasalahkan. Tidak perlu dipermasalahkan sifat-sifat Allah. Mempermasalahkan sifat Allah dengan cara berat menolak sifat Allah. Ini orang-orang yang mempermasalahkan sifat Allah, menolak sifat Allah SWT. Kenapa? Karena hak Allah SWT yang memberikan dirinya sifat. Allah mempunyai hak untuk memberikan dirinya nama-nama yang indah dan sifat-sifat yang mulia terpuji. Hak Allah SWT. Kenapa kita permasalahkan? Kenapa kita mempermasalahkan sifat Allah dengan menolaknya? Ini banyak kelompok yang terdapat dalam masalah menolak hak sifat Allah. Di antara mereka ada namanya al-mu'attilah, kelompok bid'ah ekstrim yang menafikan segala dan semua sifat-sifat Allah, menolak. Wa ta'wil, dan juga mempermasalahkan sifat-sifat Allah dengan ta'wil, melencengkan maknanya, memalingkan makna yang sebenarnya. Wa tashbih, dan juga mempermasalahkan sifat-sifat Allah dengan menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak perlu. Tinggalkan permasalahan-permasalahan yang memberatkan kita sendiri. Wa tamtsil, dan juga mempermasalahkan sifat Allah dengan tamtsil, menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Tidak perlu. Karena Allah tidak pernah mengatakan sifat tanganku seperti sifat manusia fulan. Tidak pernah. Dan Nabi Muhammad tidak pernah menyatakan hal tersebut. Tidak pernah. Maka tidak perlu kita mempermasalahkan. Ini letak penyimpangan dan awal kehancuran dan kesesatan dan kebid'ahan. Awal tidak terima dengan nama-nama dan sifat Allah SWT. Seorang mukmin, seorang mukminah yang mengaku Allah sebagai Tuhannya, Nabi Muhammad sebagai panduannya, suri teladannya, dia harus taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan itu makna saksi daripada asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Di antara maknanya adalah ta'atuhu fi ma amar, mentaati Allah, mentaati Nabi Muhammad SAW pada perkara yang diperintahkan. Di antara yang diperintahkan adalah taat dan tunduk kepada dalil-dalil nas-nas yang berbicara tentang sifat-sifat Allah SWT. Ini kuncinya. Jika kita ingin selamat dari permasalahan menolak sifat Allah, mentakwil, mentashbih, menyerupakan, wa tamtsil, menyamai, maka jalan keluarnya adalah at-taslim wal qabul, tunduk menerima. Adapun yang bermasalah atau adalah lafaz yang mungkin kita permasalahkan, tidak jelas maknanya, ini sebagaimana perkataan Ibnu Qudamah yang kita bahas kemarin, wajib itsbatu lafzan wa tarku ta'arrud li ma'nahu. Kita wajib menetapkan nama sifat tersebut secara lafaz dan kita tinggalkan mempermasalahkan, dan kita tinggalkan untuk mempermasalahkan maknanya. Kalau lafaznya tangan, katakan tangan, tanpa kita ribut, berdebat panjang lebar mempermasalahkan seperti apa maknanya. Yang kita berikan sanggahan kemarin bahwasanya ada sebuah pemahaman yang menjuru kepada pemahaman mufawwidah, yaitu pemahaman yang mengatakan nama atau sifat Allah SWT ada tangan, tangan, mata, mata, kaki, kaki, tapi maknanya wallahu a'lam. Jadi sebuah lafaz saja. Ini pemahaman mufawwidah namanya, kelompok ahlul bid'ah yang mengatakan Allah punya tangan, tangan, tapi maknanya bukan tangan, tangan saja, lafaz seperti itu. Mufawwidah. Jadi mereka membaca lafaz seperti membaca agama, seperti kita membaca bahasa Inggris yang tidak mengerti apa artinya. One misalnya, tidak tahu artinya apa, bacaan saja. Ini tidak layak Al-Quran seperti itu. Al-Quran kalamullah, ada maknanya, ada penafsirannya, ada hakikatnya. Kita maknanya seperti kita membaca sebuah ungkapan atau sebuah kata bahasa Inggris atau bahasa Arab yang kita tidak tahu artinya, hanya baca lafaz saja. Tidak boleh Al-Quran demikian. Makanya kita
wajib pahami, pelajari. Ini pemahaman Mufawwidah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya al-Mufawwidah asyarru madhahibi al-bid'ah, sejelek-jelek mazhab ahlul bid'ah Mufawwidah. Karena tidak ada alasan bagi dia mengatakan ada nama tapi dalam maknanya, tidak ada alasan. Kalau yang musyabbiha itu masih mending dia mengatakan nama, iya ada nama, maknanya seperti nama nama tangan pula, demikian masih mending menetapkan tapi mentasbih. Tapi maksudnya adalah termasuk kesesatan juga. Maksudnya dikatakan Mufawwidah lebih jelek pemahaman ini karena demikian. Tidak ada makna menganggap Al-Quran sendal-buru dongeng yang tidak ada arti di dalamnya, tidak boleh. Makanya tersesat jalan orang yang mengatakan hal tersebut. Telah kita luruskan dari ta'liq komentar Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh. Beliau komentari bahwasanya ini perkataan yang menjuru ke sana, pemahaman Mufawwidah. Sedangkan Ibnu Qudamah Ahlussunnah wal Jamaah yang tidak akan menyeru ke sana. Sekalipun perkataannya, tulisannya ke sana, akan tapi kita hendak balikkan pemahaman yang salah ini kepada pemahaman dia yang benar, akidah yang benar, kitab-kitabnya yang banyak berserakan yang benar, alihkan lafaz ini ke sana. Itu kata Syekh di akhir. Jadi demikian. Beliau mengatakan sama warada an Ibnu Qudamah huna, apa yang dapat dipahami sebuah perkataan yang kepada perkataan yang batil dibawa kepada pemahaman yang benar, yang jelas-jelas benar. Artinya terkadang seorang bisa saja tergelincir menulis sesuatu, cepat terlewatkan, tertulis, dinukil, dicetak, mungkin saja terjadi. Seorang penulis tidak ada yang selamat dari kritikan. Seorang penulis siapapun tidak selamat dari kritikan kecuali Al-Quran dan Hadis. Selama kita manusia, siapapun akan dapat menerima kritikan. Demikian. Seorang ulama wajar salah, terlewatkan. Istilahnya bahasa Arabnya adalah sabqul qalam. Ulama mengatakan sabqul qalam, didahului oleh pena. Penanya menulis Al-Kitabu, tapi terlewatkan saking cepatnya Al-Kitabu mufid. Begitu. Kayak kita baca Quran, dzalikal kitab, akan tapi mata kita melihat langsung kepada la raiba fi. Seperti itu namanya mana sabqul qalam, wajar terjadi. Makanya ulama mengatakan ini Ibnu Qudamah ulama sunnah. Pemahaman atau apa yang ditulis beliau adalah sebuah sesuatu yang sifatnya tidak disengajai atau terlupakan, maka kita akan bawa kepada pemahaman yang benar. Demikian, ini akidah. Ini manhaj Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh para ulama di kitab-kitab akidah dan juga manhaj salaf. Bahwasanya jika seorang salah ucap, salah berbicara, atau mungkin salah menulis, maka dikembalikan kepada pemahaman yang benar. Kapan ini? Ketika asal akidah dan manhajnya lurus. Seorang misalnya kita kenal Syekh Ibnu Baz, Syekh Al-Albani adalah ulama salafi, ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ada satu dua perkataan yang mungkin menunjuk kepada kebatilan, maka kita bawa, artinya kita akan arahkan kepada yang benar, akidah beliau yang benar. Demikian. Sehingga beliau tetap menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ada kelompok yang mengatakan ini ulamanya benar, pemahaman yang benar, akidah yang benar, tetapi ada pemahaman yang salah sehingga dibawa ke sana, dihancurkan seorang ulama tersebut, dihamburkan, ditinggalkan. Nah, ini tidak boleh. Akidah konsep Ahlussunnah wal Jamaah meluruskan kesalahan tersebut. Ini kalau memang pokok-pokok akidah dan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Berbeda kiranya kalau memang pokok manhaj dan metodenya, akidahnya batil, ya sudah memang kebatilan yang dia akan tulis, sehingga kebenaran yang ditulis tidak akan dapat membuat dia menjadi Ahlussunnah wal Jamaah. Ini kaidah. Lihat asalnya. Makanya Allah mengatakan lihat usulnya. Seorang dikeluarkan dari Ahlussunnah wal Jamaah atau dikatakan ahlul bid'ah, lihat usulnya, lihat akidahnya. Demikian. Ini akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seperti yang kita gambarkan Al-Imam An-Nawawi, Ibnu Hajar, mereka didapatkan dalam kitab mereka mentakwil sebagian sifat. Jadi mereka melakukan pentakwil. Tidak semua sifat kan, tapi ada satu dua sifat ditakwil sama mereka berdua. Ulama kibar, ulama besar
Tapi ulama mengatakan seperti Syekh Ibnu Baz, mereka adalah diberikan uzur, mereka tetap harus sunnah wal jamaah karena mungkin tidak ada yang dapat memperingati beliau pada saat itu. Yang pertama, karena ulama kibar beliau ini. Yang kedua, karena memang lingkungan yang sangat menguasai tempat akidah itu yang benar, sehingga dari kecil dia belajar itu dia tahunya seperti itu. Kalau seandainya ini yang kedua, yang ketiga, dua ulama besar ini niatnya ikhlas kepada Allah Ta'ala, niatnya kebenaran. Kalau seandainya ada yang menjelaskan kebenaran, dia akan terima. Nah, makanya kita berikan uzur tetap Ahlussunnah wal Jamaah Ibnu Hajar dan An-Nawawi. Jadi di demikian, ada kelompok yang ekstrem yang mengatakan bakar kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani, bakar kitab An-Nawawi, karena mereka melakukan ta'wil dalam sebagian asma wa sifat. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah adil menerapkan kaidah-kaidah yang benar. Kalau seandainya setiap orang yang demikian dijatuhkan, tidak ada yang tersisa di ulama kita. Siapa kita mau ambil ilmunya demikian? Kita tahu bahwasanya Syekh Al-Albani kena tertuduh dengan pemahaman Murji'ah. Syekh Al-Albani sampai seorang ahlul bidah menulis sebuah kitab sindiran kepada Syekh Al-Albani. Akan tapi orang yang mengenal Syekh Al-Albani selamat dari akidah tersebut. Fitnah mungkin saja terjadi, akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah selalu menghukumi sesuatu dengan adil, dengan ilmu, sebagaimana para ulama salaf demikian. Baik, kita lanjutkan syarah komentar dari Syekh Ibnu Utsaimin terhadap perkataan Al-Imam Ibnu Qudamah yang kita bacakan. Asy-syarh, penjelasan komentar Al-Imam Syekh Ibnu Utsaimin. Taqsimun nususis sifati wa tariqatin nas fiha. Sebagai pesan bagi santri kita untuk menulis faedah yang kita sampaikan. Santri wajib mengikuti kajian umum dan wajib menulis faedah-faedah. Karena harapan besar kita kepada antum, maka antumlah yang harus memperhatikan ilmu, faedah-faedah ditulis, insyaallah sebagai bekal untuk menjadi seorang yang berilmu, menulis faedah-faedah. Kalau santri kita saja tidak menulis, siapa lagi yang akan menulis? Ya, karena antum adalah orang yang mondok khusus di sini, maka tulis faedahnya, catat. Dan itu adalah akhlak seorang talib ilmi. Nabi berpesan qaidul ilma bil kitabah. Rasulullah berpesan qaidul ilma bil kitabah. Hadis hasan oleh Syekh Al-Albani. Ikatlah ilmu dengan tulisan santri kita. Barakallahu fikum. Al-Imam Syafi'i mengatakan dalam bait syairnya, al-ilmu sayyidun wal kitabatu qaidu. Ilmu itu seperti buruan dan tulisan adalah pengikatnya. Famin al-hamaqati an tasida ghazalatan wa tatrukuha bainal khalaiqi tariqah. Termasuk kebodohan termasuk kebodohan adalah engkau mendapatkan buruan lalu melepasnya lagi. Ilmu itu tetap cepat hilangnya, maka ditulis. Baik, insyaallah. Taqsimun nususis sifat wa tariqatin nas fiha. Pembagian dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Dalil Al-Quran dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah. Wa tariqatun nas fiha, wa tariqatin nas fiha, dan bagaimana manusia menyikapinya. Itu ini akan kita pelajari. Ini yang akan kita pelajari, bagaimana pembagian dalil-dalil yang berbicara tentang asma wa sifat dan juga manusia bagaimana menyikapinya. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, tanqasimu nususul kitab was sunnah al-waridah fi sifat ila qismain. Pembagian nas-nas Al-Qur'an dan hadis yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ada dua bagian. Wadihun jaliyun, ini yang pertama, jelas, nampak. Wa muskilun khafiyun, yang kedua, muskil dan samar. Muskil ini dalam bahasa kita tidak jelas. Dalam kata jelas. Jadi dalil-dalil yang berbicara tentang sifat-sifat Allah ada dua macam. Pertama adalah jelas, nampak. Yang kedua tidak jelas. Yang bahasa Arab adalah muskil. Muskil bahasa Arabnya.
Fawajib at-tadha lafdhuhu wa ma'nah. Yang jelas itu adalah yang jelas lafadznya dan juga maknanya, itu jelas. Jadi bagian pertama adalah jelas lafadznya, jelas maknanya. Apa kewajiban kita ketika jelas lafaz dan maknanya? Fayajibul imanu bihi lafzan wa isbat ma'nahu haqqan. Maka kewajiban kita beriman dengan lafaz-lafaznya dan menetapkan maknanya. Karena jelas maknanya, jelas lafaznya, maka kewajiban kita menetapkan maknanya, menetapkan lafaznya haqqan dengan benar. Bila raddin tanpa menolaknya, wala ta'wil tanpa mentakwilnya, wala tasbih tanpa kita mentasbih menyerupakannya dengan makhluk, wala tamtsil dan menyamakannya dengan sifat makhluk. Kenapa? Apa alasannya tidak kita tasbih, mentakwil? Apa alasannya? Li'anna syar'a warada bihi. Karena syariat datang dengan membawa nama tersebut. Karena syariat datang membawa sifat tersebut tanpa mentakwil, tanpa mentasbih, sehingga fawajabal iman bihi, maka wajib diimani, wa talaqqihi bil qabul wa taslim, maka wajib kita menerimanya dengan rendah hati dan menerimanya dengan tunduk. Ini dalil yang jelas, lafadznya jelas, makna jelas. Contohnya apa? Banyak yang sering kita sebut biar mudah dipahami. Tangan bersemayam di atas arsy, Ar-Rahman 'alal arsy istawa, kata Allah. Allah bersemayam di atas arsy, bersemayam. Apa bersemayam? Ini juga bahasa yang sifatnya bahasa Indonesia. Tapi bahasa kita yang bahasa biasa, apa itu bersemayam? Duduk ya. Duduk di singgasana, seperti raja yang duduk di sana kan mereka dikatakan bersemayam juga. Duduk bahasa kita. Duduk di singgasana. Lihat bagaimana kalau seorang raja di atas dan namanya duduk, itu bersemayam. Allah juga bersemayam di atas arsy. Nah, ini jelas sifat ini. Lafadznya jelas dan maknanya jelas. Tapi seperti apa, bentuknya seperti apa, keadaannya seperti apa, ini tidak ada keterangan. Kita tidak boleh berbicara masalah itu. Itu saja yang kita harus imani. Mengimani maknanya dan lafadznya. Tangan, kita tahu tangan itu seperti apa kalau manusia. Tapi kalau Allah, maka kita katakan ada tangan dan maknanya tangan, dan bentuknya tangan Allah seperti apa, ini yang tidak ada keterangan. Ini yang pertama yang jelas. Kedua, amal muskil. Adapun yang belum jelas, yang bermasalah bagi kita, yang belum jelas, fahuwa ma lam yattarih makna, yaitu yang belum jelas maknanya. Ini muskil. Kenapa dikatakan muskil itu belum jelas maknanya? Kenapa? Karena lafadznya ada, cuman maknanya yang kita tidak tahu. Kalau tadi wajib kan lafadznya jelas, maknanya jelas. Tapi muskil yang belum jelas ini, lafadznya ada, akan tetapi maknanya yang tidak ada. Makanya kalau tangan dikatakan lafadznya ada, maknanya apa, ini tidak benar. Kurang beriman, bukan kurang beriman lagi, tidak beriman. Tangan jelas, semua orang mengetahui tangan, maknanya tangan. Ya, muskil ini tidak seperti itu. Lafadznya ada, tetapi maknanya tidak jelas. Li'ijmalin fi dalalati, karena memang di dalam dalil nasnya itu ijmal, ada semacam makna umum. Au qasrin fi fahmi qari'ihi, atau memang orang yang membaca lafaz itu kurang memahaminya, kurang ilmu dia, kurang ilmu. Fayajibu isbatu lafzihi, kalau memang ada seperti itu sifat Allah, maka kita wajib menetapkan lafaznya, karena memang lafaznya ada. Liwurudi syari'i, karena memang ada dalam syariat. Tetapkan lafaznya. Wa tawaqquf fi ma'nahu, dan kita berdiam, berhenti terhadap makna yang kita tidak tahu. Wa tarkut ta'abbudi lahu, dan kita tinggalkan untuk mempermasalahkannya seperti apa nih, membahasnya. Jangan. Li'annahu muskil, karena dia bermasalah. Belum jelas maknanya. La yumkin al-hukmu alaih, yang tidak mungkin kita hukumi. Fanuruddu ilmahu ila Allah wa rasulih. Ketika itu karena kita tidak mengetahui hukumnya, maka kita serahkan kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama menyebutkan contoh, apa sih contohnya? Lafadznya ada tapi maknanya tidak jelas. Contohnya dalam hadis ada, huwa alladzi khalaqa Adam bi suratihi, dalam hadis.
Artinya dialah Allah menciptakan Adam dengan bentuknya. Bisuratihi dhamir jar muttasil. Kemana larinya? Kalau ada papan tulis enak kita tulis. Huwa allazi khalaqa Adam bisuratihi, ini hadis. Dialah Allah yang menciptakan Adam dengan bentuknya. Katanya ini kemana larinya? Nyanya ke Allah atau ke Nabi? Ke Nabi Adam. Kalau nyanya larinya ke bahasa Arab, dhamirnya kembali ke Allah, bentuk Allah itu seperti Adam berarti mananya. Kalau nyanya larinya ke Adam, berarti bentuk Adam seperti itu, berarti begitulah Adam. Ini namanya makna yang kita tidak tahu pastikan mana yang benar. Tapi dari kaidah bahasa Arab kita dapat bisa menjawab bahwasanya ada kaidah dalam bahasa Arab, ini kaidah dalam dhamir, masyaallah. Aud dhamir ila aqrab madhkur. Dhamir itu kembali kepada yang lebih dekat penyebutannya. Allah di depan, khalaqallahu, Allahu Adam. Adam nomor 2. Ada surah dhamir, maka akan kembali ke lebih dekat. Siapa lebih dekat? Adam, bukan ke Allah, jauh. Itu kaidah bahasa dalam dhamir. Dia boleh kembali yang lebih jauh, tapi dengan syarat, dengan apa namanya, qarinah namanya. Boleh, tapi dengan syarat. Kita kembali kepada asal, bahwasanya kembali kepada kaidah asal dhamir, kembali kepada yang lebih dekat. Ini sedikit bermasalah bagi disebutkan dalam pembahasannya. Kadang-kadang kita pun membacanya belum bisa kita cermati terkadang. Benar butuh kita banyak-banyak membaca referensi dan juga menghayati makna yang dijelaskan sehingga kita bisa pahami. Wa qad inqasamat turuqu an-nas fi hadzal mushkil ila tariqatain. Sekarang setelah kita membagi nas ada dua, ada yang jelas makna lafadznya, ada yang nas yang tidak jelas maknanya. Lafadznya jelas tapi maknanya belum jelas. Kecuali kita iman kepada lafadznya, akan tapi maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pembagian manusia menghadapi pembagian nas tadi, Al-Qur'an dan hadis. Ya, kita ingat bahwasanya yang jelas wajib beriman dengan lafaz dan maknanya. Sekarang pembagian manusia. At-tariqatul ula. Cara yang pertama, manusia yang pertama caranya adalah tariqatul rasikhina fil ilm. Itu jalan orang-orang yang mendalam keilmuannya, orang yang berilmu. Para nabi dan rasul dan para sahabat. Allazina amanu bil muhkam wal mutasyabih. Orang-orang yang mendalam keilmuannya, siapa mereka? Orang-orang yang beriman dengan al-muhkam wal mutasyabih. Muhkam ini yang jelas makna lafadznya. Mutasyabih yang masih samar, yang belum jelas maknanya. Wa qalu, dan mereka mengatakan kullu min indi rabbina. Ada ayat dan ayat atau hadis yang dipahami tidak jelas, ada yang sudah jelas. Mereka mengatakan orang yang mendalam keilmuannya ini semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dari Allah. Kullu min indi rabbina. Semua dari Allah. Kalau begitu apa? Kita terima semuanya. Wa tarku ta'arrudi lima la yumkinuhu al-wusul ila ma'rifatih. Kita tinggalkan untuk membahas, mempermasalahkan, mendebatkan apa-apa yang tidak bisa kita sampai kepada pemahamannya. Karena kita tidak mungkin sampai kepada sesuatu yang tidak kita mampu. Tinggalkan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihatati bihi ta'dhiman lillahi wa rasulihi, dan kita tinggalkan untuk mempermasalahkan hal-hal yang tidak dapat kita ketahui maknanya, dan kita kembalikan kepada Allah ini sebagai penghormatan kepada Allah, pengagungan kepada Allah dan Rasulnya. Wa ta'adduban ma'an nusus syar'iyyah, dan agar kita beradab dengan Al-Quran dan hadis, nas-nas Al-Quran dan hadis. Wa humul ladzina asnallahu alaihim biqaulihi, mereka lah yang Allah sanjung puji dalam ayat surat Ali Imran ayat 7. War-rasihuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullu min 'indi rabbina. Dan orang-orang yang mendalam keilmuannya, dalam ilmu, mereka mengatakan kami beriman dengan semua yang ada yang datang dari Allah Azza wa Jalla. Ini cara yang pertama, orang-orang yang berilmu. Kita lihat jalannya orang-orang yang kedua ini. At-tariqatus tsaniyah, cara manusia yang kedua, tariqatuz zaigin. Nah, ini cara orang-orang yang sesat, cara orang-orang yang membuat kerusakan, membuat fitnah. Tariqatuz zaigin, caranya orang-orang yang menyimpang, yang tersesat jalannya. Apa jalannya? Adalah
Kita baca dulu. Tariqatul zaigin alladzina taba'ul mutasyabih. Jalannya orang-orang yang menyimpang, yang sesat jalannya, mereka lah orang-orang yang mengikuti mutasyabih, diikutinya. Mutasyabih diikutinya. Apa tuh? Jadi ada lafadznya, maknanya belum jelas, diikutinya ya, pembahasan tersebut untuk dia masukkan pemahamannya. Ini maknanya. Ini maknanya. Dia yang sendiri yang tentukan maknanya, padahal itu dia tidak mengetahui maknanya. Tujuannya hal tersebut apa? Talaban lil fitnah, untuk mencari fitnah. Wasaddan linnas an dinihim, dan untuk menghalau manusia dari agama. Demikian. Contoh misalnya, mereka menganggap bahwasanya tangan Allah adalah kalau kita tetapkan akan berdampak mirip seperti tangan manusia. Jadi dijelaskannya kepada manusia, jadi Allah ini kayak manusia, tidak layak Allah seperti manusia. Dia nafikan, jadilah terhalau manusia untuk meyakini Allah punya tangan. Dengan makna tidak bisa kita samakan Allah dengan makhluk, demikian. Jadi dibuatnya syubhat, fitnah, demikian. Lihat akibatnya. Padahal kalau dia ingin kembalikan kepada makna yang lebih jelas, mudah sebenarnya. Allah, tangan Allah, dibaca ayat ini oleh sahabat dan Nabi, tidak mereka masalahkan. Jelas-jelas. Imani saja. Demikian. Wa an tariqatis salafis salih, dan mereka menghalau manusia dari mengikuti manhaj salafus salih dalam memahami asma wa sifat. Fahawalu ta'wil hadzal mutasyabih. Ini yang mereka lakukan pertama kali. Ketika mereka mengikuti sesuatu yang tidak jelas maknanya, dia masuk di situ nimbrung, memberikan sebuah ijtihad, oh maknanya demikian, ini maknanya fitnah dibuatnya, maka berusaha untuk mentakwil, memalingkan maknanya. Oh si tangan itu bukan tangan, tapi maknanya nikmat maknanya. Nah, maknanya adalah kekuatan. Oh dermawan maknanya. Ini sudah memalingkan. Demikian, mengelabui manusia, membuat fitnah. Ila ma yuriduna, mereka membawa makna tersebut kepada yang diinginkan dirinya, tangan kepada yang diinginkan dia, la ila ma yuridullahu rasul, tidak kepada apa yang Allah inginkan dari Rasulnya. Wa darabun nusus al-kitab wa sunnah ba'dihha bi ba'din, dan mereka membentur-benturkan firman Allah dengan hadis-hadis Nabi satu sama lain. Wa hawalu ta'na fi dalalatiha bil mu'arada wal naqs, dan mereka berusaha untuk mencaci maki, menganggap aib, menganggap kurang dalil Al-Quran dan hadis, dan mereka menolaknya dan menganggap kurang, ada kurangnya. Liyushakkikun muslimin, tujuannya apa? Untuk memberikan keraguan kepada manusia tentang makna apa Al-Quran tersebut. Tangan itu kalau kita tertapkan seperti tangan manusia katanya, jadi manusia akan ragu menetapkan. Itu fitnah yang mereka buat. Wa ya'muhum an hidayatiha, dan mereka membutakan manusia dari hidayah Allah. Wa haula'ihum allazina dhammahumullahu biqawli, dan mereka lah yang Allah cela dalam firman-Nya, fa amman allazina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang ada di hatinya penyakit kesesatan, fayattabi'una ma tashabaha minhu, mereka mengikuti apa yang mutasyabih, tujuannya ibtigha al-fitnah wa ibtigha at-ta'wili, untuk membuat fitnah dan juga ingin mentakwilkan, menyewaikan maknanya dari mana yang sebenarnya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, sedangkan tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah Azza wa Jalla. Ini tariqah cara manusia dalam menghadapi nas Al-Quran dan hadis. Insyaallah kita akan sampaikan pada kajian berikutnya tentang faedah yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Utsaimin. Akhir da'wana alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.